Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu yang luar biasa. Tuhan pimpin Roh Kudus menyertai Pak Daniel. Tuhan menyertai kehidupannya dan pelayanannya ya Bapak. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Kami minta covering-Mu Tuhan. Malaikat Kau menjaga, melindungi kami dengan tembok berapi. Sehingga tidak ada gangguan internet, gangguan apapun pada malam hari. Biarpun cuaca hujan Tuhan, kami percaya terang Tuhan selalu menyertai kami. Kami siap mendengarkan sabda dan pesan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak Gembala Stephen Moses atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Bapak Gembala Stephen Moses semakin luar biasa. Bapak Ibu semua, ya, kita mau dengar firman Tuhan ya. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang makan, dengar firman Tuhan baik-baik. Saya persilakan Bapak dosen kita Daniel Gunarso, dosen Alkitab yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Saya persilakan Bapak. Terima kasih Pastor Ong Ling Ling atas penghormatannya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Dan saya juga ingin berusaha untuk memviralkan istilah ini ya, yaitu yang terdapat dalam surat 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 bagian A dan ayat yang ke-14 ya. Surat kepada jemaat Korintus pasal 3 ayat 9a dan ayat 14. Jemaat Korintus adalah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus sendiri selama kurang lebih 18 bulan. Jadi inilah jemaat yang dilahirkan dari hati dan jiwa panggilan Rasul Paulus ketika Paulus melihat dan mendengar panggilan dari suara Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Ketika Paulus ingin menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan Tuhan Yesus berkenan untuk memilih Paulus menjadi alatnya yang luar biasa. Berkat Paulus kita banyak orang-orang Kristen zaman sekarang banyak mendapatkan pencerahan dari semua yang pernah difirmankan oleh Tuhan Yesus kepada konteks budaya sekarang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan demikian dalam surat 1 Korintus 3:9a, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Lalu kemudian ayat yang ke-14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya, seringkali dan banyak kali orang tua atau bahkan orang-orang Kristen tidak memiliki cita-cita dan harapan, ya. Termasuk saya dan orang tua saya, apalagi orang tua saya ya, karena orang tua saya waktu itu memang belum percaya Yesus. Ya, hanya saya sendiri yang percaya Yesus. Sehingga kalau orang tua saya mengharapkan saya menjadi dalam kata petik istilah ya di gereja adalah hamba Allah. Bahkan ketika orang mendengar kata hamba Allah, ada banyak orang-orang muda yang tidak tertarik.
untuk membawa dirinya menuju ke tempat itu, yaitu sebagai hamba Allah. Ada beberapa konsep, pandangan, dan pemikiran mereka, baik orang tua maupun seseorang itu sendiri, karena kata hamba itu sendiri memberikan asumsi bahwa hamba itu rendah, ya, rendah dalam status sosial, apalagi rendah dalam segi sosial ekonomi, karena seorang hamba. Sehingga hal itu menjadi alasan tidak tertariknya seseorang membawa diri menjadi hamba Allah. Ya. Termasuk saya. Bahkan kedua orang tua saya sangat tidak mendukung. Tapi saya juga melihat ada orang yang punya pandangan yang berbeda. Bahwa menjadi hamba Tuhan itu ternyata sesuatu status sosial yang terhormat. Gitu ya. Gitu. Terhormat, mulia. Gitu ya. Sehingga ada seorang ibu yang pernah berkata kepada saya waktu saya masih muda, waktu saya masih mahasiswa seminari, dia berkata, seandainya putri saya dicintai oleh seorang mahasiswa teologi, saya bagaikan orang yang mendapatkan pulung, atau istilahnya bahasa Indonesia itu mendapatkan wahyu dari Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, dari dua pandangan ini, mana yang membuat saya dan saudara tertarik untuk menghayati ketika kita menjadi orang Kristen pertama kali? Apa yang kita hayati sebagai orang Kristen? Apakah hanya sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, lalu kemudian diselamatkan? Apakah hanya seperti itu? Ataukah kita menghayati betapa berharganya, betapa mulianya ketika seseorang dipanggil dan menjadikan dirinya sebagai hamba Allah? Saya bersyukur bahwa Paulus menggunakan istilah yang sangat menarik, ya. Bahkan ini menarik untuk dipiralkan menurut saya tadi. Bahwa Paulus berkata di dalam ayat yang ke-9a tadi, karena kami adalah apa? Kawan sekerja Allah. Kata kawan sekerja Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahasa aslinya dari kawan itu adalah sinergoi, ya. Sinergi, boleh ya, istilahnya itu. Jadi artinya ini adalah kawan, partner, juga disebut sebagai kolega. Wah, saya menjadi bangga sekarang. Tidak lagi merasa diri saya sebagai orang yang rendah, ya, dengan status sosial ekonomi yang rendah pula, ya, karena hanya seorang hamba. Tetapi Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah partner, ya. Kita ini adalah koleganya Allah. Siapa ya orang tidak bangga kalau dirinya itu disebut sebagai kolega, ya. Jadi kata partner, kolega Allah ini menunjukkan kedudukan yang menurut saya sangat-sangat penting dan
sangat terhormat. Kalau tadi orang tua, bahkan seseorang orang Kristen pun menganggap, apa itu hamba Tuhan? Hamba itu satu kedudukan yang rendah. Tapi ketika Paulus mengatakan kita adalah koleganya Allah, kita adalah partnernya Allah, maka ini adalah sesuatu yang sangat terhormat. Saya setuju pandangan orang yang kedua bahwa hamba Allah itu adalah satu status sosial yang mulia. Ya. Apa itu yang diberkati Tuhan? Konsep paradoks sebaiknya kita viralkan. Daripada istilah hamba, kita jadikan viralkan kawan sekerja. Kita adalah koleganya Allah. Karena apa? Karena kasih karunia Allah yang membuat saya dan saudara diselamatkan dan membuat hidup kita menjadi milik Allah dan Allah menjadikan kita sebagai koleganya. Ini luar biasa. Ya. Kita bisa menjadi koleganya Allah. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Saya mengatakan bahwa ketika orang menjadi koleganya Allah, menjadi partnernya Allah, maka orang itu sesungguhnya mengalami karya mujizat dalam keajaiban, anugerah, dan cara Allah mewujudkan rancangannya kepada kita. Ya, itu. Kalau kita hayati konsep paradok bahwa kita adalah partner Allah, koleganya Allah, ya, pasti radikal dalam prakteknya, saudara. Kenapa saya begitu percaya diri dari dulu sampai sekarang? Karena saya ini merasa bukan orang biasa, saya ini koleganya Tuhan. Siapa orang tidak bangga kalau kemudian diajak sebagai partner oleh seorang konglomerat, seorang usahawan yang terkenal, ya, yang besar. Kemudian kita dijadikan salah satu partnernya. Siapa orang tidak bangga? Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah sebuah konsep yang saya ingin di kalangan hamba-hamba Tuhan, saya ingin coba hamba-hamba viralkanlah. Ya, sebutkan bahwa kita ini adalah kawan sekerja, partnernya Tuhan. Kita adalah koleganya Tuhan. Maka anak-anak muda milenial itu akan tertarik. Ya. Sebagai seorang kolega partner daripada Tuhan atau kawan sekerja daripada Allah, Paulus menjanjikan kepada partnernya Allah, koleganya Allah, kawan sekerja Allah. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya. Siapa tidak ingin mempertahankan, ya, hubungan dalam kolega ini? Siapa tidak ingin terus melestarikan, menjaga, ya, supaya ini tidak akan lepas, ya, hubungan antara kita dengan Tuhan sebagai hubungan partner ini, maka kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya, ya, dalam segala aspek kehidupan, supaya kita tidak dipotong di tengah jalan. Itu sebabnya saya rasa ayat ini ya harusnya jika pekerjaan seorang koleganya Allah itu tahan uji,
rupanya Paulus juga menyadari bahwa menjadi seorang koleganya Tuhan itu tidaklah selalu seperti perjalanan lewat jalan tol. Ya, gitu. Jadi akan ada banyak tantangan dan halangan, kesulitan dan sebagainya. Saya membangun diri sebagai koleganya Tuhan itu semenjak saya mulai pelayanan di daerah Banyuwangi, ya, di daerah Blambangan, tahun 77 sampai tahun 78, kemudian tahun 79 saya masuk seminari Baptis di Semarang, kemudian tahun 81 kami mulai pelayanan di gereja kecil cabang, yang kemarin Pastor Ong Liling saya kirimi itu saya dapat dari ulang tahun gereja kami itu, Pastor, yang kemarin di-share lalu kami potong-potong, ya. Nah, ini sejarah, ya, karena kemarin ulang tahun gereja, ya, yang keberapa saya lupa kemarin, ya, itu. Nah, itu sejarahnya, ya. Dan setelah saya mulai dari cabang gereja yang sangat kecil, ya, tidak ada tempat tinggal untuk saya sebagai seorang gembala waktu itu, tapi karena saya ya hanya masih muda waktu itu, ya saya tidak masalah lah tidur di bagian dari ruangan gedung gereja yang waktu itu kami layani tahun 81. Ya, kemudian tahun 83 kami menikah, lalu kemudian kami ingin membangun tempat tinggal pendeta yang disebut dengan pastori. Kami bangun dengan konstruksi tingkat, walaupun kami belum membangun dengan tingkat, ya. Nah, setelah itu kami bisa tempati. Nah, lalu kami punya anak 1, 2, ya, sampai anak yang ketiga. Lalu kemudian ketika kami punya anak kedua, ya, kami mulai membangun gedung gerejanya, saudara. Dan ketika tanggal 10 November tahun 91 kami ditabiskan, ya, gedung itu ditabiskan oleh ketua sinode kami. Dan tahun 1993 kami mutasi pelayanan ke Yogyakarta, ya, itu kami lihat yang kemarin foto-foto itu, ya, ya. Jadi kami merasa bangga ketika kami bisa menjadi kawan sekerja Allah, dan kemudian, saudara, kami belum punya rumah ketika kami kembali ke kota kelahiran kami di Kediri. Kami belum punya rumah. Ketika kami pulang tahun 1996, kami ikut tinggal di rumah orang tua dengan istri dan ketiga anak, saudara, ya, itu, ya, itu. Lalu kemudian kami mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh, saya bilang, Tuhan, bukankah saya sudah pernah membangun rumah buat Tuhan? Kalau sekarang kami minta Tuhan berikan saya rumah, apakah saya salah? Saya bilang gitu, doa saya gitu, saudara. Ya, ya, gitu. Lalu waktu itu saya sudah kan ada di organisasi itu ada masa, ya, ada istilah masa pensiun dan sebagainya. Ya. Lalu ya sudah, kami akhirnya hanya berdoa demikian, lalu Tuhan buat cara yang sangat ajaib. Nah, saya merasa inilah yang terdapat dalam ayat 14, ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jadi semua orang itu akan mendapatkan upah yang
yang Tuhan akan sediakan. Pelayanan kita kepada Tuhan itu sama. Yang kita kerjakan sama. Yang kita lakukan sama. Tetapi yang membedakan adalah upahnya. Kadang bisa tidak sama, saudara. Kenapa tidak sama? Karena tergantung daripada kuantitas, kualitas, dan kesungguhan kita. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian upah tetap mendapatkan upah. Tetapi beda upahnya dengan orang yang sungguh-sungguh. Saya merasakan itu. Itu sebabnya sekalipun saya disebut dosennya Pastor Ong Ling Ling, tapi tetap saya juga minta Ong Ling Ling punya karunia yang saya tidak punya. Ya, gitu. Nah, karunia yang saya tidak punya, saya mohon itu juga saya bisa diberi, ya. Yaitu adalah karunia doa, ya. Sehingga saya sering minta Pastor Ling Ling doakan saya. Doakan saya, doakan saya. Gitu ya, saudara ya, gitu. Bahkan di depan jemaat, di depan banyak hamba Tuhan saya bilang, Pak dosen minta didoakan sama Pastor Ling. Ya, kemarin waktu pelayanan di Kota Kediri. Gitu. Saudara. Dan saya merasa bahwa pelayanannya Pastor Ling Ling ini tidak jauh berbeda dengan pelayanan kami dalam kesungguhan. Ya, kita akan sama-sama mendapatkan upah dari yang kita sebagai partner Allah. Pastor Lili menjadi partnernya Allah, saya menjadi partnernya Allah. Ya, Pastor Moses menjadi partnernya Allah. Teman-teman yang lain dalam Zoom ini juga menjadi partnernya Allah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Upahnya akan sama ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya selalu berkata, jangan hitung-hitungan lah sama Tuhan ini, jangan hitung-hitungan. Ya, gitu. Jangan hitung-hitungan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lebih merasa bersyukur bahwa hidup saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya saudara, ini adalah berkat dari upah yang saya terima sebagai partnernya Tuhan. Sebagai koleganya Allah. Sejak saya masih muda sampai saya sudah menjadi opa ini. Ya. Betul saudara. Satu ketika orang tua saya tinggal seorang ibu, ya, saya pernah tinggal di rumahnya, lalu kemudian Tuhan buka jalan, saya bisa ambil rumah di perumahan, lalu kami tempati, ya, kemudian kami pisah, tapi ya tetap saja jarak antara rumah saya dengan ibu saya hanya 5 kilometer aja, masih dalam kota Kediri, ya itu. Jadi bisa sering ketemu. Satu ketika ibu saya diantar ke rumah saya, saudara. Ya saya seneng kan, oh ini ibu ya, seneng. Maksud saya apa? Oh ibu kangen ya dengan keluarga kami. Tapi kemudian ibu saya kepingin pulang ke rumahnya. Ya, kebetulan waktu itu saya ada kesibukan apa begitu sehingga saya tidak bisa mengantar gitu saudara ya, gitu. Padahal ya tidak jauh gitu ya, itu. Saya minta Bu tunggu, tapi rupanya ibu saya tidak ya. Lalu dia cari becak sendiri di depan perumahan itu ada becak, kemudian ke rumahnya. Selang beberapa jam kami ditelepon oleh warga di tempat di mana ibu saya tinggal. Telepon itu mengatakan, Mas Gunarso, ibunya tidur di emperan tetangga, gitu saudara. Loh kenapa? Loh kenapa enggak? Kok tiduran di empernya tetangga loh?
maksudnya gimana? Kenapa enggak tidur di rumahnya? Saya bilang begitu kan, tadi dia pamitnya mau pulang ke rumahnya. Lalu kemudian apa, saudara? Tetangga itu bilang, Mas Gun apa tidak tahu? Kenapa? Bahwa rumahnya Ibu Mas Gun itu sudah dijual. Saya tidak tahu, saudara. Ya, oleh saudara kami. Ya. Nah, lalu kemudian ibu saya diantar ke rumah saya oleh tetangga. Ada beberapa tetangga lah di situ. Lalu mereka cerita, memberi informasi kepada kami. Saya hanya bilang, ya saya tidak pernah dengar, tidak pernah tahu. Gitu. Dan ibu saya waktu diantar ke sini juga tasnya juga enggak ada duit gitu ya. Hanya pakaian-pakaian saja gitu. Enggak ada uang, saya enggak menemukan uang. Kalau dia habis jual rumah dia. Nah, saudara. Dibagi oleh kakak dan adik saya. Ketika proses jual beli itu ahli waris saya tidak dimasukkan, saudara. Luar biasa ya, luar biasa. Ya. Lalu kemudian ya saya datang ke Pak Lurah bersama dengan ibu saya. Saya hanya bertanya kepada Pak Lurah. Lalu Pak Lurah terkejut bahwa saya adalah juga anaknya. Kenapa kok tidak disebutkan nama saya? Itu ya. Gitu. Sampai Pak Lurah menyarankan di mana Pak? Di urusan kepolisian, Pak. Oh, jangan, Pak. Saya bilang, jangan, Pak. Pak Lurah tidak tahu siapa saya. Loh, Bapak siapa? Saya tunjukkan KTP saya, Pak. Oh, Pak Pendeta. Oh, iya, iya, iya. Terus gimana Pak Pendeta maunya? Ya, maunya itu, ini ibu ini kan masih hidup loh, Pak. Mosok sih enggak dikasih, walaupun berapalah. Walaupun memang ibu saya tidak butuh macam-macam, tapi setidak-tidaknya kan bisa diberi entah berapa, yang penting dia diberi. Itu ya, itu. Nah, akhirnya aparat kelurahan menghubungi keluarga saudara saya, dan akhirnya ibu saya diberi. Tapi saya minta jumlah pemberian itu berdasarkan surat dari kelurahan, saudara. Kenapa? Supaya ini jadi bukti bahwa ibu saya hanya diberi sekian, yang jauh lebih sedikit dari yang mereka terima. Itu ya, saudara. Itu buat surat. Gitu. Ya sudah, akhirnya kami selesai. Ibu saya kasih, Bu, ini duitnya ibu ya, saya bilang gitu. Sampai akhirnya ibu sudah sakit-sakitan, lalu kemudian tidak, ya minta maaf, yang namanya orang sudah tua, ya, kalau ya ada keperluan kadang-kadang dia tidak tahu, dia harus ke toilet, dia tidak tahu atau gimana, saya tidak jelas ya gitu ya. Tapi kadang-kadang ini mendapati itu sesuatu yang sudah ada di situ gitu ya. Lalu kemudian saya lihat istri saya merawat ibu saya begitu tidak, apa istilahnya, istilah bahasa Jawa itu dokoh tapi enggak jijik gitu loh istilahnya ya, gitu. Merawat ibu saya sampai saya bilang, "Mah, kamu merawat ibu saya sedemikian rupa padahal kamu tidak menerima bagian dari ibu saya." Saya bilang gitu. Istri saya menjawab dengan, saya sangat terkejut jawabannya. Siapa bilang aku nggak dapat warisan dari ibumu? Katanya. Loh, iyalah. Kamu itu kan warisannya, artinya saya ini, saudara ya. Warisan dari ibu, ya gitu. Sehingga dirawatlah ibu saya sampai akhirnya Tuhan memanggil. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya.
Akhirnya saudara kami itu sekarang sudah meninggalkan dunia ini, saudara. Yang Tuhan masih tetap ingin saya itu jadi partnernya, jadi koleganya, saudara ya. Sampai sekarang. Ya, gitu. Masih menikmati upah yang Tuhan sediakan kepada saya. Sehingga ayat yang saya pegang itu adalah terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 bagian B. Ya, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali. Ya, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai koleganya Tuhan yang baik, yang setia, ya, kata Rasul Paulus tadi dikatakan bahwa yang tahan uji, ya, yang tahan uji sebagai koleganya Allah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ya tidak selalu enak, tetapi tahan uji. Benar bahwa Tuhan memberikan upah kepada kita. Ya, saudara. Itu betul. Saya alami. Teman-teman saya yang seangkatan dulu di seminari ini, mohon maaf tadi saya terlambat masuk linknya karena dari pagi sampai agak sore itu kami ini sedang dirayakan ulang tahun, saudara, oleh teman-teman kami, ya. Jadi ini juga saya dapat kado dari Pastor Ong Ling Ling, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan di hari ulang tahun saya yang ke-69, saudara. Itu ya. Nah, ini hadiah yang sangat luar biasa, ya. Ya, Pastor Ling Ling ini baru tahu sekarang, ya. Waduh, ternyata saya kasih tugas untuk menyampaikan firman Tuhan ini, ternyata ini hadiah, ya. Ulang tahun Pak dosen yang 69. Jadi kalau dibolak-balik tetap sama, saudara. 69 itu tetap sama, dibolak-balik tetap sama, ya. Tuhan, ya. Kami keluarga bukan dari keluarga Kristen, Bapak Ibu. Ya. Jadi minta maaf, di Kediri ini kami punya, kalau masih hidup, ya, saudara. Maaf karena bukan Kristen, ya, Bapak Ibu, ya. Saya ini punya 2 keluarga orang tua, tetangga desa sebetulnya, ya. Kalau saya ikut ibu saya kandung, berarti saya tinggal bersama dengan Bapak Sambung. Kalau saya ikut Bapak Sambung, ikut Bapak asli, maka saya tinggal bersama Ibu Sambung, Ibu Tiri, ya, itu di Kediri ini. Nah, saudara, bapak saya sendiri bernama Ismail. Tentu Bapak Ibu tahu, ya, saya bukan keluarga Nasrani, ya, itu. Ibu saya juga begitu, ya, saudara. Tapi saudara tahu, saya mau bersaksi dengan kebanggaan saya sebagai atau upah daripada koleganya Allah. Ketika tahun 1981, ya, kami ini dapat undangan dipanggil menjadi gembala sidang di gereja cabang. Yang tadi saya ceritakan itu, belum punya toilet, belum punya tempat tinggal, hanya gedung, ya, gedung yang sangat sederhana, ya.
Dan jemaahnya juga sangat sederhana. Gitu ya. Ketika saya dapat undangan untuk jemaat ingin supaya jadi gembalanya, waktu itu saya masih belum lulus ya, tinggal berapa semester, tinggal 1 semester lah. Waktu itu tinggal 1 semester, saya diundang untuk jadi gembala di gereja itu. Saya belum menjawab, saya bertanya sama Tuhan waktu itu. Tuhan, saya tidak akan menjawab panggilan untuk menjadi gembala jemaat di gereja cabang. Waktu itu liburan saya praktek di situ gitu loh Bapak Ibu ya. Selama 2,5 bulan saya praktek di situ, ya, rupanya jemaat suka. Lalu berkeinginan untuk mengundang saya sebagai gembala. Secara manusia saya tidak tertarik, saudara, tempatnya itu. Ya, tidak tertarik. Tapi kemudian saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya akan menjawab surat panggilan ini kalau Bapak Ibu saya Tuhan selamatkan. Saudara, itu komitmen saya. Jadi sebagai partner ini apa yang dapat saya peroleh, saudara ya, gitu. Ya, apa yang dapat saya peroleh? Saya hanya minta upah Bapak Ibu saya diselamatkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak berapa lama ya waktu itu hari Natal ya saudara, saya pulang ke Kediri. Dulu waktu saya mau ke seminari itu bapak saya memang tidak memperbolehkan saya masuk seminari karena diam-diam bapak saya itu sudah membuat surat lamaran. Waktu itu kan bapak saya kepala pasar di kota Kediri, ya, jadi PNS ya saudara. Nah, zaman itu kalau PNS sudah mau pensiun itu dia bisa mengajukan salah satu anaknya gitu. Dan rupanya diam-diam dia membuat lamaran untuk saya bukan untuk kakak saya. Ini aneh ya, gitu ya. Saya buatkan lamaran, ya, terus dia rupanya ambil ijazah saya tanpa sepengetahuan saya. Tiba-tiba saya hanya dipanggil untuk datang ke dulu namanya Kota Madya, bukan kalau sekarang Pemkot ya. Dulu Kota Madya Kediri. Itu ya. Nah, saya merasa tidak ngelamar ya, saya enggak mau. Saya menolak. Nah, bapak saya marahnya luar biasa dan sampai mengancam jangan sekali-kali kamu minta uang kepada saya. Kalau kamu tetap akan berangkat ke Kota Semarang untuk sekolah seminari. Saudara, ibu saya merayu saya, jadilah orang Kristen yang baik, Gunarso, tapi bekerjalah, begitu. Buat nanti menghidupi istri dan anak-anakmu, katanya begitu, saudara. Jadi kemarahan ayah saya dan nasihat dari ibu saya ini adalah kemarahan yang baik, ya, nasihat yang baik, memikirkan masa depan anaknya. Tapi Tuhan punya cara tersendiri untuk menjadikan saya sebagai koleganya. Ya. Akhirnya saya tetap niat hati untuk pergi ke Semarang. Dan bapak saya mengancam untuk tidak boleh minta uang selama saya ada di Semarang. Dan saya benar-benar tidak minta. Saudara. Tapi bukan berarti saya kalau liburan tidak pulang. Saya tetap pulang. Kalau saya pulang, saya harus bawa uang untuk naik bis PP. Ya, kebetulan waktu itu di seminari itu saya termasuk mahasiswa yang sering diundang khotbah, saudara.
di gereja-gereja di sekitar kota Semarang. Ya, otomatis kan ada PK tuh saudara. Jadi ada berkat dong. Kadang-kadang saya juga dapat baju baru, ya hadiah. Sampai akhirnya kalau saya pulang ke orang tua saya bawa baju yang bagus-bagus. Dan benar-benar saya tidak minta uang. Sampai satu ketika bapak saya bertanya, ya, dan saya saksikan bahwa Tuhan Yesus memelihara saya, menanggung hidup saya, menanggung kuliah saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya bapak saya ini, bapak sambung ya, bapak sambung saya ini mengutarakan hatinya bahwa dia ingin punya iman seperti saya. Ya, terus gimana? Saya nggak bisa bimbing, saudara. Kan saya kan harus pulang ke Semarang. Saya hanya bilang, ya Pak, ya iman saya kan iman kepada Tuhan Yesus dan dicarinya ke gereja. Itu saja saya bilang gitu ya. Nah itu kemudian saya pulang lagi di Natal liburan ya, pulang keluar asrama semua juga. Nah saya pulang ke Kediri, saudara. Dan di hari Natal itulah saya minta gereja yang ada di Kediri itu membuat surat undangan untuk mengundang Bapak Ibu saya untuk hadir di Natalan. Ditulis namanya. Lalu bapak saya sedia untuk hadir kalau ibu saya mau menemani. Ya. Lalu ibu saya bilang kepada ibu saya, Bu, ibu pengen enggak kalau punya suami tidak suka judi, punya suami tidak suka mabuk? Pengen enggak, Bu? Ya pengen. Kalau pengen, ini bapak kepengen datang Natalan di gereja. Kalau ibu mau nemani, bapak mau datang Natalan di gereja. Itu, saudara. Akhirnya datang. Ya, ketika khotbah-khotbah, lalu altar call, bapak ibu saya jalan maju. Ya, ketemu dengan Pak Pendeta, dan kemudian didoakan. Waktu itu saya masih di belakang sibuk menyiapkan drama. Teman-teman saya bilang, Mas Gun, lihat bapak ibumu maju ke depan. Saya lihat wah iya. Saya menangis waktu itu. Apakah ini berarti saya harus menjawab panggilan untuk menjadi gembala jemaat di gereja cabang yang kondisinya sangat memprihatinkan? Ya, akhirnya ya karena saya sudah kadung kontrak janji sama Tuhan ya, gitu. Ya, akhirnya saya masih liburan beberapa minggu. Bapak saya sama ibu kalau sore ke gereja, saya kasih dia buku nyanyian, ya di gereja itu kan ada buku nyanyiannya, buku merah nyanyian, ya dibungkus sama koran. Jadi kalau setiap hari Minggu sore, bapak saya pergi ke gereja ditanya sama orang-orang, Romo, ya di bapak saya dipanggilnya Romo. Romone wong main, romonya orang judi dan romonya orang minum. Gitu ya. Mau kemana Romo? Mau cari obat. Nah benar, saya pikir amin obat ya. Obat untuk menyembuhkan itu kan saudara. Ya. Lalu saya beri Alkitab. Begitu bawa Alkitab dibungkus dengan koran saudara. Maksudnya malu ya kalau sampai tahu tetangga kalau dia jalan, karena memang gereja dengan rumahnya orang tua saya tidak harus naik kendaraan, jalan aja sudah. Ya beberapa ya mungkin hanya ada nggak sampai 2 kilo lah. Ya itu. Nah, jalan. Sampai akhirnya bapak saya berkata demikian saudara. Ini yang saya saksikan. Aku ini orang yang masih suka berjudi dan mabuk. Bagaimana aku harus terus ke gereja? Saya bilang apa, saudara?
Bukan tidak apa-apa loh, saya tidak bilang begitu. Saya bilang, kalau Bapak memang kepengen terus ke gereja dan percaya kepada Tuhan Yesus, jangan mikir yang lain-lain. Saya bilang begitu, Pak. Jangan mikir yang lain-lain. Jangan mikir yang lain-lain. Ya, itu. Jadi kalau Bapak kepengen betul-betul ke gereja, percaya Tuhan Yesus, jangan mikir yang lain-lain. Saya baru sadar ketika saya ngomong jangan mikir yang lain-lain, itu maksud ya ora usah mikir suka minum, suka judi, gitu. Jadi pusatnya pikirannya adalah ke gereja, percaya Tuhan Yesus, wis gak usah mikir yang lain. Dari situ kata-kata itulah yang membuat bapak saya akhirnya ketika didatangi oleh teman-temannya untuk diajak berjudi, diajak untuk minum-minuman, dia berani menolak. Sejak saat itu saya melihat gang di mana orang tua saya tinggal. Sejak bapak saya diketahui bahwa ke gereja, kampung saya itu sampai sekarang sudah tidak ada lagi budaya judi dan mabuk. Dari yang dikasih oleh Tuhan itu. Dan bapak saya sendiri yang bernama Ismail itu juga demikian. Saya kenalkan dengan Pak Pendeta, akhirnya didekati, diinjili, akhirnya percaya, masuk di gereja yang sama. Jadi di gereja yang sama itu ada dua bapak saya. Dan menjadi panitia sosial dua bapak saya. Ibu saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah upah yang paling berharga bagi saya. Kalau saya diberi upah yang lain-lain, tempat tinggal dan sebagai sarana prasarana dalam pelayanan, bagi saya ini adalah bonus. Tapi upah saya waktu saya masih bujang itu adalah ketika Tuhan saya mau menerima panggilan untuk menjadi gembala sidang dengan catatan Bapak, Ibu saya percaya Tuhan Yesus. Saya kontraknya sama Tuhan begitu. Dan Tuhan kabulkan itu, saudara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menjadi koleganya Tuhan dalam aspek kehidupan dan pelayanan sebagai apapun kalau itu ditujukan untuk Tuhan, upahnya akan sama. Tergantung daripada kesungguhan kita melakukan bagian kita sebagai seorang koleganya Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudara sebagai koleganya Tuhan di bidang apa. Mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan Tuhan akan memberikan upah. Luar biasa. Saya tahu upahnya Pastor Lingling sama dengan upah saya sebagai koleganya Tuhan. Saya koleganya Tuhan sekarang sudah tidak lagi sebagai gembala yang full ya, saudara saya yang sebagai pengajar ya menyiapkan tenaga hamba-hamba Tuhan, melengkapi dan sebagainya. Pastor Liling memberikan doa-doa yang membangun, yang menyatakan keajaiban, mujizat Tuhan dalam pribadi mereka masing-masing, termasuk kepada saya. Punya bagian yang berbeda, tetapi upahnya akan sama. Ya, Pastor Moses juga seorang gembala, ya, dan saya terus memotivasi, Pak, layani jemaat ini akan dengan dukungan doa dari Pastor Lingling terhadap Pak Moses, pekerjaan Tuhan di Kediri yang Tuhan percayakan kepada Pendeta Moses akan luar biasa. Saya ingin menyaksikan itu. Ya, ingin menyaksikan itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah renungan yang boleh kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terima kasih Pastor Liling
untuk hadiah ulang tahunnya buat saya, sehingga saya bisa membagi berkat firman Tuhan dan sedikit kesaksian yang saya boleh sampaikan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami layani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih betapa luar biasanya Tuhan memberikan anugerah yang sangat besar bagi kami karena Engkau menjadikan kami bukan hanya untuk diselamatkan oleh anugerah dan kasih setiamu, tetapi Engkau telah menjadikan kami milik-Mu. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, Engkau telah menjadikan kami adalah koleganya Tuhan, partnernya Tuhan, kawan sekerja Tuhan di dalam kehidupan kami di bumi ini, sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Dan Tuhan akan memberikan upah yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas status kedudukan yang sangat mulia dan terhormat ini ya Tuhan, yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing, satu dengan yang lain. Kami mohon Roh Kudus, berikan kepada kami kekuatan untuk menjalani bagian kami sebagai seorang koleganya Allah. Berkati pelayanan Pastor Lingling, dan juga berkati pelayanan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, dan juga berkati para profesi anak-anak Tuhan dalam grup ini ya Tuhan, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dosen Daniel Gunarso atas firman Tuhannya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Bapak Daniel Gunarso semakin luar biasa. Selamat hari ulang tahun Bapak dosen kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan semakin luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan luar biasa. Ya, hari ini kita dapat yang baru. Anak Tuhan, hamba Tuhan bukanlah sesuatu yang kecil, tetapi kita adalah kawan sekerja Allah, partner Allah, dan kolega Allah. Berarti kita adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, yakin dan percaya, berjalan bersama Yesus, berkemenangan dan berkelimpahan. Amin. Tuhan berkati. Ya. Kita mau datang sama Tuhan lagi sebentar. Saya cari, kalau nggak ada mungkin Kohas bisa bantu ya. Lagunya Happy Birthday. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Panjang umur, sehat selalu, semakin dipakai Tuhan luar biasa Pak Pendeta. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Selamat ulang tahun Pak Gunarso, Tuhan berkati ini Pak. Amin. Amin. Terima Panjang kasih. umur, sehat selalu. Selamat ulang tahun Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Semua ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Pendeta. Tuhan Terima berkati kasih. selalu, sehat-sehat selalu. Sehat selalu dibagi Tuhan secara luar biasa Pak Gunarso. Terima kasih. Terima kasih. Banyak juga dimenangkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yesus memberkati. Tuhan berkati Pak Gunarso. Terima kasih loh. Di rumah yang besar lagi buat tempat ibadah Pak Gunarso. Oh iya, iya. Ya, Iya. Pokoknya rumah hamba Tuhan harus dijadikan tempat ibadah. amin. Terima kasih. Iya. Selamat ulang tahun, Bapak. Panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bapak Pendeta Daniel. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Panjang umur, Terima kasih. sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Happy birthday ya Pak Daniel. Terima kasih. Tuhan berkati. Wah, luar biasa ini ya. Ini hadiah yang luar biasa ini. Pastor Liling. Hadiah yang teristimewa buat saya ini, Pastor Liling. Amin. Amin. Ini upahnya dari Tuhan, Pak. Iya, betul. Begitu. Amin. Pak Kun firman Tuhan saya sebetulnya senyum-senyum ini. Ya, gitu. Wah, ini itu yang terindah yang tidak tahu ya. Pastor Lili kan tidak tahu kapan saya tahu. Saya ya Tuhan itu baik ya. Oke, akhirnya saya dapat kado doa yang dari berbagai tempat yang luar biasa ini ya. Ya, ini menjadi kekuatan ya rohani bagi saya untuk saya terus di partner Tuhan sampai akhir hayat. Sharingnya juga menguatkan tadi Pak Daniel. Begitu ya, ya itu ya pengalaman hidup ya, pengalaman hidup saya ya. Puji Tuhan ya, kesaksian saya, puji Tuhan. Iya. Ya, Tuhan tahu. Saya tidak tahu hari ini ulang tahunnya Pak Daniel Gunarso, tapi Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang, itu panggil Pak Gunarso, isi khotbah hari ini. Ternyata Tuhan merayakan hari ini di Zoom Grace Ministry. Luar biasa ini, betul-betul luar biasa. Terima kasih banyak, Pastor Lili. Ini hadiah yang tak akan terlupakan ini, Pastor. Ya, baik. Ya, Pak Saya Moses tahu saya ulang tahun. Iya. Ulang tahunnya Pak Moses sama dengan wisudanya Pak Moses hari ini. Hari ini juga Pak Moses tahun. Ya, bukan apa wisuda Pastor Liling di Jakarta. Ini Pak Moses sama ini ada di Jakarta, di Bekasi nih. Ikut Zoom-nya di Bekasi nih. Ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih.
Selamat Pak Ya, Moses. Maaf, saya nggak woro-woro. Baru selesai tadi, makanya agak terlambat. Selamat ya. Sukses buat Pak Moses. Ya, sama-sama Pak, Tuhan berkati. Nanti Bu Ong Liling nyusul nanti di juga. Oh, iya. Amin, amin. Selamat ya Pak Moses. Moses. Terima kasih. Selamat Pak Moses wisudanya. Selamat Bapak Gembala kita hari ini di wisuda. Amin. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai semakin luar biasa. Amin. Ini juga berkat bimbingan Pak dosen kita, Pak Pendeta Pak Gunarto ini juga. Ya, selamat Bapak Pendeta Moses. Berkati sukses selalu. Ya Bu Dorcas, semuanya, Bapak Ibu, terima kasih atas doanya. Amin. Tuhan berkati Pak Moses. Ya, mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan. Ada Ibu Gembala Grace Tumampau Bitung, ada? Belum hadir, Ai. Oh, belum hadir. Ya, yang lain ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Saya undang Ibu Gembala Febenini masih di tempat. Ada? Tutup kamera. Oh. Oke, kalau gitu kita kembali ya. Semua memuji menyembah Tuhan ya. Jangan berdiam diri supaya nanti dipanggil Tuhan. Dikasih jawaban sama Tuhan. Gitu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.